nama saya Nurul Ambia dengan NIM 666 dari kelas 3D. Di sini saya akan menganalisis visi misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kita mulai menganalisis dari visi yang besar Untirta. Untirta menjadi integrated, smart, and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada tahun 2030. Yang artinya, Untirta bukan hanya fokus di bidang akademik, tetapi juga ramah lingkungan, digital, dan siap bersaing di level regional. Selanjutnya kita analisis berdasarkan misinya. Tentunya ada 5 hal penting, yaitu pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing. Yang kedua, mengembangkan riset yang inovatif, kolaboratif, dan berkontribusi pada masyarakat. Yang ketiga, mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal. Yang keempat, mewujudkan tata kelola universitas yang baik atau good university governance. Yang kelima, yaitu mengembangkan jaringan kerjasama nasional, regional, dan internasional. Tentunya dari misinya tersebut terlihat bahwa misinya itu sangat jelas, bukan cuma kuliah dan penelitian, tetapi juga tata kelola dan jejaring yang global. Berikutnya, analisis berdasarkan tujuan dari visi misi Untirta. Yang pertama, mewujudkan universitas yang unggul di bidang akademik dan riset, berdaya saing di level ASEAN. Yang kedua, membentuk lulusan yang berkarakter, integritas, nasionalisme, dan kompetensi. Yang ketiga, menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat untuk pembangunan nasional dan regional. Yang keempat, menjalankan tata kelola universitas yang profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kelima, menjadi pusat kolaborasi ilmu pengetahuan dan berbasis kearifan lokal di Banten. Yang tentunya, dari tujuan tersebut, Untirta ingin menjadi kampus yang berdaya saing global, tetapi juga berpijak pada kearifan lokal. Berikutnya, menganalisis berdasarkan sasaran dari visi misi Untirta. Yang pertama, peningkatan kualitas lulusan yang baik. Yang kedua, peningkatan jumlah dan kualitas publikasi. Yang ketiga, kinerja pengabdian di masyarakat yang berdampak. Yang keempat, akreditasi unggul untuk program studi dan institusi. Yang kelima, tata kelola berbasis digital yaitu Smart Campus. Dan yang keenam, yaitu kerjasama internasional atau Student Exchange. Dalam sasaran tersebut tentunya bisa langsung diukur dengan capaian-capaian yang nyata. Analisis faktor eksternal dari visi misi Untirta dengan STEP. Yang pertama, faktor sosio-kultural atau sosial budaya. Budaya akademik dan etika perlu dikembangkan agar sesuai dengan nilai jawara, yakni jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Nilai ini menggambarkan karakter unggul yang harus dimiliki oleh seluruh sivitas akademika sebagai universitas di Banten. Untirta juga harus mampu beradaptasi dengan keragaman sosial budaya, masyarakat, serta membentuk perilaku akademik yang etis, religius, dan inovatif. Intinya, Untirta ingin mencetak lulusan yang berkarakter kuat dan menjunjung nilai sosial budaya yang positif. 2. Faktor ekologikal atau teknologi. Konsep Smart University yang ada di dalam visi Untirta menuntut pemanfaatan teknologi digital di semua aspek, mulai dari penguatan sistem informasi akademik, pembelajaran daring, penelitian berbasis IT, tersedianya infrastruktur internet, hingga sistem manajemen kampus yang terintegrasi. Karena itu, peningkatan sarana dan prasarana teknologi dan literasi digital menjadi hal yang sangat penting. Intinya, penguasaan teknologi adalah kunci untuk mewujudkan universitas yang modern dan berdaya saing global. Yang ketiga yaitu faktor environmental atau ekonomi, atau faktor lingkungan dan ekonomi. Sebagai Green University, Untirta berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya. Selain itu, kondisi ekonomi, masyarakat, subsidi pemerintah, dan situasi global juga mempengaruhi akses serta keberlanjutan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dan sumber daya kampus harus dilakukan secara bijak dan keberlanjutan. Intinya, Untirta berusaha menjadi kampus yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berdaya tahan secara ekonomi. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor politikal dan legal, atau politik dan hukum. Visi Untirta untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum tentu terikat dengan regulasi pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Untuk mencapainya diperlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan. Hal ini juga sejalan dengan nilai akuntabel dalam jawara
terhadap publik dan hukum. Intinya, tata kelola yang baik dan kepatuhan hukum menjadi fondasi Untirta untuk menuju universitas unggul dan terpercaya. Analisis faktor internal menggunakan 6M. Yang pertama, men. Dosen perlu lebih banyak pengalaman internasional. Yang kedua, money. Pendanaan riset masih terbatas. Yang ketiga, method. Pembelajaran digital belum merata. Yang keempat, material. Laboratorium dan perpustakaan masih belum optimal. Yang kelima, machine. Teknologi digital sudah ada tapi belum merata yang bisa dimanfaatkan. Yang keenam, yaitu market. Pasarnya besar tetapi saingannya juga banyak. Secara keseluruhan, visi dan misi Untirta sudah sangat relevan dengan arah pengembangan pendidikan tinggi nasional, terutama melalui konsep healthy, integrated, smart, and green atau Kids and Green University yang mencerminkan komitmen terhadap kampus sehat, terpadu, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Implementasinya pun sudah sangat berjalan dengan baik, terlihat dari penerapan sistem akademik terintegrasi, pembangunan kampus hijau di Sindang-Sari, serta peningkatan mutu pendidikan dan penelitian berbasis kebutuhan masyarakat. Namun demikian, capaian visi tersebut masih perlu diperkuat pada aspek digitalisasi menyeluruh, internasionalisasi untuk meningkatkan daya saing global, dan internalisasi nilai jawara dalam budaya kerja sivitas akademika agar cita-cita menjadi PTN berbadan hukum yang unggul dan berkarakter dalam terwujud sepenuhnya pada tahun 2030. Jika dianalisis menggunakan kuadran, posisi Untirta di kuadran 4 atau disertifikasi menunjukkan peluang eksternal sangat mendukung, yaitu pemerintah, industri, dan globalisasi. Tapi kelemahan internal masih berat, yaitu dalam hal aspek SDM terbatas, publikasi rendah, dan fasilitas yang kurang. Strategi terbaik yaitu diversifikasi dan kolaborasi pihak eksternal untuk menutup kelemahan internal melalui kerjasama industri, pendanaan alternatif, prodi baru, dan internasionalisasi kampus. Nah, itu merupakan analisis visi dan misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!